Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Cantika dengan NIM 104210015. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi dan istilah konstitusi. Pengertian konstitusi dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum dan statre. Cum adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan statre berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok star yang berdiri sendiri. Atas dasar itu, statre mempunyai arti membuat sesuatu atau mendirikan atau menetapkan. Istilah konstitusi mempunyai tiga pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas, arti tengah, dan arti sempit. Dalam arti luas merupakan istilah constitutional law dalam bahasa Inggris yang berarti hukum tata negara. Konstitusi yang berarti hukum tata negara adalah keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Pengertian konstitusi dalam arti tengah merupakan konstitusi seperti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan suatu negara. Pengertian konstitusi dalam arti sempit merupakan konstitusi yang berarti undang-undang dasar adalah satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dari bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu bangsa atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Hamidah dengan NIM 104210001. Di sini saya akan membahas tentang konstitusi. Nah, di dalam konstitusi ini saya akan membahas tentang klasifikasi konstitusi. Secara umum, klasifikasi konstitusi terdiri dari dipandang dari aspek bentuknya. Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi konstitusi yang kodifikasi dan tidak kodifikasi. Dipandang dari proses amandemennya, konstitusi diklasifikasikan kepada konstitusi fleksibel dan rigid. Dilihat melalui jenis pemerintahan negara, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi pemerintah negara kesatuan dan pemerintah negara federal. Dipandang dari sistem pemerintahan, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi pandang dari sisi bentuk negara, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi monarki dan konstitusi republik. Nilai konstitusi. Pemikiran tentang nilai konstitusi dikutip dari seorang sarjana Carl Weinstein. Menurut Carl Weinstein, penilaian konstitusi ada tiga, yaitu nilai normatif. Suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjungi tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. Nilai nominal. Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya. Itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk formalisasi dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Perubahan konstitusi. Dalam teori konstitusi, perubahan undang-undang dasar yaitu disebut juga dengan pertama, yaitu disebut dengan Verfassungsänderung, yaitu perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Kedua, yang disebut dengan Verfassungsänderung, yaitu perubahan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Sri Sumantri, SH, artinya perubahan dalam konstitusi adalah menambah pasal-pasal dalam undang-undang yang lama,
mengurangi dan merubah istilah-istilah, membuat ketentuan-ketentuan menjadi lain dari semua penafsiran. Berkenaan dengan cara perubahan konstitusi, C.F. Strong mengemukakan ada 4 cara perubahan konstitusi yang modern, yaitu dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif dengan jalan referendum, dilakukan oleh sejumlah negara bagian, dilakukan oleh suatu lembaga badan khusus yang dibentuk hanya untuk merubah konstitusi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.